Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD, yaitu pada lembar kerja W, yaitu What and Why. Di mana anggota kelompok 1 adalah pertama ada Aulia Rama Putri, kedua Deni Rahmat Firdaus, 3 Ditri Willy Mandayanti, dan 4 Rani Felicia Angela. Pertama kita akan lihat dulu apa definisi What and Why. Pada tahap rancangan ini bermakna bahwa tujuan pembelajarannya harus jelas bagi peserta didik. Sebelum menentukan tujuan pembelajaran, pendidik dapat mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelumnya, serta minat belajar peserta didik. Selanjutnya, rancangan yang dibuat adalah apa tujuan pembelajaran Anda, atau tujuan pembelajaran yang dirancang adalah: sebelum merancang tujuan pembelajaran, kami mengidentifikasi terlebih dahulu tingkat kemampuan peserta didik atau karakteristik peserta didik, di mana tempat kami melaksanakan PPL adalah di SMP 3 Negeri Padang. Yang pertama yang kami identifikasi adalah tingkat kemampuan peserta didik. Secara umum di SMP 3 Padang, peserta didik memiliki kemampuan menengah ke bawah untuk mata pelajaran matematika. Bagi peserta didik di SMP Negeri 3 Padang, matematika merupakan suatu mata pelajaran yang lumayan sulit untuk dipahami. Hal ini terjadi karena materi dasar dan materi prasyarat yang tidak dikuasai oleh peserta didik dengan baik, yang disebabkan oleh aktivitas belajar daring yang diikuti oleh peserta didik pada masa COVID-19 silam. Jadi pada masa COVID-19, peserta didik belajar daring, sehingga materi yang disampaikan ketika itu tidak dapat diserap dengan baik oleh peserta didik, yang mana akhirnya berdampak kepada 2 tahun setelahnya, di mana materi yang mereka pelajari ketika daring adalah materi dasar pada mata pelajaran saat ini. Sehingga mata pelajaran matematika saat ini menjadi sulit bagi mereka untuk dipahami. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok 1. Kepada teman-teman dari kelompok 1 dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi tentang apa tujuan pembelajaran Anda. Motivasi belajar peserta didik. Untuk mata pelajaran matematika, motivasi belajar peserta didik masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angket mata pelajaran kesukaan yang diisi oleh peserta didik, di mana dari 137 peserta didik yang mengisi angket hanya 9 orang saja yang memilih mata pelajaran matematika sebagai mata pelajaran kesukaan. Selain itu, rendahnya motivasi peserta didik juga dapat dilihat selama melakukan observasi kelas. Gaya belajar peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Hal ini terlihat pada saat menggunakan media pembelajaran audio visual, motivasi belajar peserta didik lebih meningkat, dan begitupun dengan belajar kelompok untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik. Dengan belajar kelompok, terlihat peserta didik terlibat lebih aktif dan dalam proses pembelajaran. Minat dan bakat peserta didik. Minat dan bakat peserta didik di SMP 3 terlihat sangat beragam. Ada yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga, seni, pramuka, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi pada lembar kerja W pada rancangan pembelajaran UBD. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Jadi materi yang kami pilih adalah materi Pitagoras untuk kelas 8. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pitagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah.
Nah, berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kemudian kami rumuskan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuktikan teorema Pitagoras dengan tepat dan benar. Pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Posisi kemampuan peserta didik dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan berada pada posisi C2 sampai dengan C5, di mana KKO untuk C2 ini adalah mendeskripsikan, kemudian KKO untuk C5 ini adalah membuktikan. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Perumusan tujuan pembelajaran dilakukan dengan kriteria SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time, dengan tujuan untuk mengarahkan kemampuan apa yang akan dikuasai peserta didik sebagai hasil dari tujuan pembelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran tersebut dirumuskan berdasarkan dari mempertimbangkan materi, di mana materi Pitagoras bisa diterapkan peserta didik dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran juga dirumuskan berdasarkan karakteristik peserta didik, di mana tingkat kemampuannya adalah menengah ke bawah. Maka kata kerja operasional yang cocok adalah mendeskripsikan, yaitu pada tingkatan C2, dan membuktikan, yaitu pada tingkatan C5. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pertanyaan nomor 4 akan saya lanjutkan. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Nah, di sini kelompok kami mengambil kemampuan menjelaskan, yaitu akurat. Akurat artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Harapannya peserta didik dapat menjelaskan terkait hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku secara tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Unjuk kinerja yang kedua yaitu kemampuan interpretasi, yaitu bermakna. Bermakna dalam KBBI mempunyai arti penting. Siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Harapannya, peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait teorema Pitagoras yang jelas dan tepat. Pertanyaan kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Nah, di sini yang akan itu aspek yang dinilai adalah akurat. Di sini peserta didik akan memperoleh poin dari 1 sampai 4. Peserta didik mendapat poin 4 apabila peserta didik memberikan penjelasan yang sangat akurat, tepat, dan sesuai terkait hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Peserta didik mendapat poin 3 apabila peserta didik memberikan penjelasan yang cukup akurat, tepat, dan cukup sesuai terkait hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Peserta didik mendapat poin 2 apabila peserta didik memberikan penjelasan yang agak berbeda dan kurang sesuai terkait hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sedangkan peserta didik yang mendapat poin 1 apabila peserta didik memberikan penjelasan yang tidak akurat, tidak tepat, dan tidak sesuai terkait hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kriteria kedua yaitu kemampuan interpretasi, aspek yang dinilai yaitu bermakna. Peserta didik mendapat poin 4 apabila peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait teorema Pitagoras dengan jelas dan tepat. Peserta didik mendapat poin 3 apabila peserta didik menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait teorema Pitagoras dengan jelas, tepat,
penting namun belum sempurna. Peserta didik mendapat poin 2 apabila peserta didik menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait teorema Pythagoras dengan jelas namun tidak tepat. Peserta didik mendapat poin 1 apabila peserta didik menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait teorema Pythagoras namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.